Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Snidar, peserta Latsar CPNS dari Kemendikbudristek, gelombang 3, angkatan 10, kelompok 2. Tema bincang kedua saya mengenai isu kontemporer, bagaimana menangkal paham radikalisme di lingkungan kampus. Sampai Bu, di sini saya ambil tema mengenai tangkal paham radikalisme di lingkungan kampus. Nah, di sini kan radikalisme belakangan ini adalah menjadi isu yang sering diperbincangkan, baik itu di masyarakat atau di dunia kampus. Ini menjadi ancaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini yang menjadi sasaran utama paham radikalisme ini Bu adalah mahasiswa, karena mahasiswa itu masih mencari jati dirinya dan rasa ingin tahunya yang tinggi. Di sini yang saya ingin tanyakan, apakah selama ini ada aroma-aroma radikalisme yang sudah masuk di Universitas Sulawesi Barat? Ya, jadi kalau yang saya perhatikan sih sepertinya tidak ada ya, tidak ada itu paham-paham seperti itu di antara mahasiswa kita, karena itu akan sangat mencolok sebenarnya, akan sangat gampang kita identifikasi kalau misalnya ada yang sudah seperti itu. Jadi cukup moderat lah di fakultas maupun di universitas, itu sebenarnya cukup moderat. Kita menerima dan bisa mewujudkan suatu wadah organisasi yang cukup baik untuk menerima beberapa perbedaan. Banyak perbedaan ya dari segi agama, suku, bangsa di Universitas Sulawesi Barat, yang sebenarnya menurut pemahaman saya, menurut pendapat saya, pada saat kita sudah menunjukkan radikalisme itu kan muncul sebenarnya karena ada suatu pemikiran yang tidak terwadahi, tidak didengar, gitu ya. Jadi mungkin itu Bu. Ya Bu, ini kan belum ada, Ibu bilang belum ada aroma-aroma yang masuk di kampus. Ini kan sudah menjadi isu-isu hangat di kalangan mahasiswa Bu. Mungkin ada upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh pimpinan kampus supaya paham ini tidak masuk di kampus. Kalau dari segi normatif sebenarnya bukan kita yang itu ya, bukan kampus yang sepanjang yang saya tahu sih tidak ada aturan yang dibuat oleh kampus untuk menghalangi itu, tapi memang aturan yang ada itu adalah aturan turunan dari pemerintah yang harus kita implementasikan atau kita teruskan membuat peraturannya di universitas ya. Seperti misalnya di PKKMB itu sudah harus ada diajarkan kepada mahasiswa kita tentang itu tadi, cinta tanah air, patriotisme, nasionalisme, itu sudah ada pedoman bakunya. Kemudian juga masuk ke dunia perkuliahan itu di MKDU itu sudah banyak sekali instrumen-instrumen yang diamanahkan oleh pemerintah, oleh undang-undang untuk dilaksanakan untuk mencegah itu. Jadi memang secara spesifik sepanjang pengetahuan saya itu belum ada aturan normatif yang dibuat khusus. Hanya yang saya perhatikan adalah bahwa pihak kampus itu berusaha mewadahi semuanya. Kayak misalnya di MKDU itu pendidikan agama itu semua diakomodir, agama apapun. Kemudian misalnya UKM yang ada kaitannya dengan dengan non akademik yang sifatnya keagamaan juga sebenarnya ada wadah-wadahnya yang diperbolehkan ataupun yang diakui, terkecuali untuk yang memang benar-benar dilarang oleh pemerintah, dan itu kita memang benar-benar melaksanakan untuk tidak membiarkan terjadi atau masuk di dunia kampus gitu. Mungkin upayanya.